A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupi Permata, asal Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 6A Kuantitatif dengan NIM 010122011043. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari metodologi penelitian kuantitatif. Yang pertama di sini yaitu penelitian kuantitatif memiliki karakteristik seperti desain, tujuan, teknik pengumpulan data, sampel, analisis, dan yang terakhir hubungan dengan responden. Nah, penjelasannya bagaimana sih? Untuk penjelasan yang ke-1 yaitu ada dari desain, terstruktur, dan sistematis. Jadi seperti melakukan eksperimen atau survei dengan fokus mengukur variabel tertentu. Yang kedua yaitu ada tujuan, mengukur, menguji atau membandingkan fenomena untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan instrumen terstandarisasi seperti kuesioner atau tes mengumpulkan data numerik. Yang keempat, ada data numerik yang dapat berupa angka atau frekuensi yang diperoleh melalui instrumen yang terstruktur. Yang kelima, ada sampel, menggunakan sampel representatif dengan teknik seperti random sampling untuk generalisasi hasil. Dan yang keenam ada analisis, yaitu menggunakan analisis statistik untuk menarik kesimpulan dan menguji hipotesis. Dan yang terakhir ada hubungan dengan responden, yaitu peneliti menjaga hubungan yang objektif dan terjaga jaraknya untuk menghindari bias. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu ada metode-metode penelitian kuantitatif, yaitu ada 5. Yang ke-1 metode eksperimen, yang kedua kuo-eksperimen, yang ketiga ex post facto, yang keempat survei, dan yang terakhir yang kelima yaitu evaluasi. Nah, di sini penjelasannya yang ke-1 yaitu eksperimen itu menguji hubungan sebab akibat dengan manipulasi variabel independen dalam kondisi yang terkendali, melibatkan kelompok kontrol dan eksperimen. Yang kedua yaitu kan kuo eksperimen. Jadi mirip seperti eksperimen ya, tetapi tidak sepenuhnya terkontrol dan tidak menggunakan randomisasi atau kelompok kontrol yang ketat. Yang ketiga ada ex post facto, yaitu meneliti hubungan sebab akibat antara variabel yang sudah ada tanpa manipulasi langsung, membandingkan kelompok yang berbeda berdasarkan faktor yang sudah ada. Yang keempat ada survei, mengumpulkan data dari sampel besar menggunakan kuesioner atau wawancara untuk menggambarkan karakteristik atau pendapat populasi.
Yang kelima ada evaluasi, yaitu menilai efektivitas suatu program atau intervensi untuk mengetahui tujuan tercapai atau tidaknya. Selanjutnya pada pembahasan yang ketiga ada jenis-jenis penelitian. Yang ke-1 ada korelasional, yang kedua komparatif, yang ketiga kausalitas, dan yang keempat deskriptif. Nah, penjelasannya yang ke-1 itu tadi ada korelasional, yaitu penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel tersebut. Hasilnya yaitu menunjukkan tingkat hubungan kuat atau lemahnya dan arah hubungannya positif atau negatif, namun tidak menyimpulkan hubungan sebab akibat. Nah, di sini contohnya yaitu hubungan antara waktu belajar dan nilai siswa. Yang kedua yaitu penelitian komparatif. Penelitian ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok variabel. Di antara mereka, variabel bebasnya biasanya sudah ada, itu tidak dimanipulasi sehingga mirip dengan ex post facto. Contohnya yaitu penelitian yang membandingkan hasil belajar siswa laki-laki dengan perempuan dalam pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah. Yang ketiga yaitu ada penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel. Biasanya menggunakan pendekatan eksperimen, di mana peneliti memanipulasi satu variabel lain. Nah, contohnya yaitu penelitian yang menguji pengaruh penggunaan metode ceramah terhadap siswa di sekolah. Contohnya yaitu penelitian yang menguji pengaruh penggunaan metode ceramah terhadap peningkatan pemahaman siswa terhadap hadis Nabi. Dan yang keempat ada metode deskriptif, yaitu penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena, yaitu keadaan atau variabel tertentu secara apa adanya tanpa melihat hubungan atau pengaruh antar variabel. Itu penelitian ini bersifat eksploratif dan mendalami. Itu contohnya itu seperti penelitian tentang tingkat membaca Al-Quran siswa kelas 9 di sebuah madrasah. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan dari tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.